Shalom, selamat pagi. Hari ini kita belajar dari tokoh yang bernama Hana. Nah, sudah di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Elia duduk di kursi dekat-dekat tiang pintu di bait Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sudah dikasih oleh Tuhan pergumulan Hana yang pertama, Hana tidak punya keturunan. Saudara, memang bicara keturunan itu hanya pemberian daripada Tuhan. Makanya Hana berdoa datang kepada Tuhan. Dia bergumul, dia menangis terseduh-seduh dengan hati pedih. Ini berbicara tentang doa yang keluar dari hati. Banyak orang berdoa, pintar berdoa, tapi bukan keluar dari hati, keluar dari pikiran. Merangkai kata-kata dengan indah, merangkai kalimat yang copy paste, ya gitu kan, yang itu. Nah, begitu banyak orang berdoa, kalau Tuhan mendengar, Tuhan berkata, ini sudah kemarin. Tapi Hana bedanya apa sih? Hana berdoa keluar dari hati. Nah, saudara, mari kita berdoa bukan karena pikiran kita, tapi keluar dari perasaan hati kita, meluap dari hati yang paling dalam. Bukan karena kehebatan rangkaian kata-kata, tapi sungguh doa yang keluar dari hati. Yang kedua, dikatakan bahwa dia mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Sampai Imam Eli berkata, ini seperti orang gila. Pernah nggak saudara berdoa hampir-hampir seperti orang gila? Nah, saudara, dalam pergumulan dalam hidup ini, terkadang kita menghadapi hidup ini sudah hampir kayak orang gila. Tenang saja, Tuhan masih sanggup menolong kita. Yang kedua yang kita pelajari, maka ayat yang selanjutnya, dan dengan hati pedih kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dari tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Yang kedua, saudara, keluar dari krisis pergumulan itu namanya ada nazar. Nah, saudara, apa sih nazarnya yang dilakukan oleh Hana? Nazarnya adalah, kalau Tuhan beri, saya 100% beri anak ini untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, setelah anaknya itu lagi enak-enak nanti disapi, dan akhirnya diserahkan anak satu-satunya. Artinya yang kedua kita pelajari, Hana orangnya komitmen. Hana orangnya itu menepati janji, bukan orang yang ingkar janji. Pernahkah saudara berjanji kepada seorang? Tepati, lakukan, jangan berbohong, jangan saudara berkelit-kelit, tapi lakukan apa yang merupakan janji saudara. Saudara kasih oleh Tuhan firman Tuhan, dikatakan Hana menyerahkannya. Tapi setelah dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan, dia memberikan anak lagi 1, 2, 3 sampai kembar loh. Luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang yang ketiga. Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita serius, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, ketika kita sungguh-sungguh bergumul, ketika kita menangis di hadapan Tuhan, ketika kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, ketika kita berkomitmen untuk menepati janji kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Doa saya supaya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Belajar dari tokoh Hana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami juga yakin buat Tuhan yang sanggup membuat Hana yang rahimnya mandul, tetapi Tuhan membukakannya dengan anugerah. Hari ini Tuhan bukakan rezeki, bukakan anugerah, bukakan rahmat, bukan pertolongan demi pertolongan, sehingga keluarga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, kesehatan kami diberkati, dan bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Doa saya, Tuhan menyertai kita.
Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara besar. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.